Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua panitia Yurekol 16 dan yang saya sayangi semua peserta Yurekol 16. Perkenalkan, nama saya Fitri Prihatin dari STI Muhammadiyah Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh marketing mix terhadap keputusan pembelian di Rita Pasaraya Cilacap. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Banyaknya supermarket yang bermunculan juga dikarenakan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang semakin besar dan bermacam-macam. Para pelaku bisnis saling berlomba-lomba dalam memasarkan produk yang mereka tawarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terkait dengan situasi tersebut, diperlukan strategi pemasaran yang efektif yang berorientasi utama kepada konsumen. Salah satu strategi pemasaran pada supermarket adalah marketing mix. Marketing mix merupakan penyempurnaan dari konsep bauran pemasaran tradisional, di mana konsep marketing mix tradisional hanya memuat 4 faktor, yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Seiring perkembangan zaman, marketing mix berkembang menjadi 7 faktor, di mana 3 faktor tambahannya yaitu berupa proses, karyawan, dan bukti fisik. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama yaitu supermarket menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam hal memperebutkan jumlah pelanggan atau konsumen yang ada. Yang kedua yaitu pihak pengelola supermarket belum memahami perilaku konsumen secara keseluruhan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup supermarket mereka dan dapat merumuskan strategi pemasarannya dengan cepat dan tepat. Yang ketiga yaitu dalam memilih sebuah supermarket sebagai tempat untuk membeli dan memenuhi kebutuhan konsumen banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor marketing mix. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu apakah produk, harga, promosi, tempat, proses, karyawan, dan bukti fisik secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di Rita Pasaraya Cilacap. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, ruang lingkup hanya meliputi strategi marketing mix di Rita Pasaraya Cilacap. Yang kedua, responden adalah konsumen atau orang yang pernah menjadi konsumen di Rita Pasaraya Cilacap. Yang ketiga, sampel hanya sebanyak 102 responden. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh produk, harga, promosi, tempat, proses, karyawan, dan bukti fisik secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Rita Pasaraya Cilacap. Bab 2. Kajian pustaka dan pengembangan hipotesis. Landasan teori. Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Menurut Lupiotti, menyatakan marketing mix adalah perangkat atau alat yang terdiri dari berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan penentuan posisi yang ditetapkan dapat berjalan dengan sukses. 1. Produk. Menurut Kotler dan Armstrong, menyebutkan bahwa produk adalah semua hal yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Indikator dalam produk yaitu, menurut Kotler dan Armstrong, merek, kualitas produk, dan pengemasan. Selanjutnya, harga. Menurut Kotler dan Armstrong, harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh produk. Indikator dalam harga menurut Kotler dan Armstrong yaitu keterjangkauan harga, daya saing harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, dan kesesuaian harga dengan manfaat produk. Yang ketiga, promosi. Menurut Kotler dan Keller, promosi adalah berbagai cara untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang suatu produk atau merek yang dijual. Indikator dalam promosi menurut Kotler dan Keller yaitu pesan promosi, media promosi, dan waktu promosi. Tempat. Menurut swasta, tempat adalah di mana suatu usaha atau aktivitas usaha dilakukan. Indikator
dalam tempat menurut swasta yaitu lokasi yang mudah dijangkau, area parkir yang luas, keamanan dan kenyamanan lingkungan, kedekatan toko dengan pusat keramaian. Yang kelima, proses. Menurut Yesis, proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas dengan mana jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian atau operasi jasa. Indikator dalam proses menurut Yesis yaitu mekanisme memilih, mekanisme penawaran, dan mekanisme pembayaran. Yang keenam, karyawan. Menurut Ratih, karyawan adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa atau produk sehingga dapat mempengaruhi pembelian. Indikator dalam karyawan menurut Ratih yaitu service people yang meliputi pelayanan yang baik, cepat, ramah, teliti, dan akurat, dan customer service. Yang ketujuh, bukti fisik. Menurut Zetam dan Bittner, bukti fisik adalah suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan. Indikator dalam bukti fisik menurut Zetam dan Bittner yaitu terdiri dari eksterior dan interior. Eksterior terdiri dari desain eksterior, lahan parkir, pemandangan, dan lingkungan sekitar. Interior terdiri dari desain interior, peralatan, tata letak, pencahayaan, dan musik. Keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Keller, keputusan pembelian adalah semua pengalaman dalam pembelajaran, pemilihan, penggunaan, dan bahkan menyingkirkan produk. Indikator dalam keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller yaitu pengenalan masalah kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Selanjutnya, hubungan antar variabel. Yang pertama, pengaruh produk terhadap keputusan pembelian. Dengan supermarket menyediakan produk yang lengkap, bermacam-macam merek dan variasinya, kualitas produk yang baik, dan pengemasan produk masih dalam keadaan baik, pasti akan menarik konsumen untuk menetapkan pembelian produk di supermarket tersebut. Dengan hal ini, maka produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Harga menjadi tolak ukur yang sangat umum dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Semakin terjangkaunya harga yang ditawarkan dengan nilai guna yang bagus, maka banyak konsumen yang akan membeli produk tersebut, sehingga harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Semakin tinggi dan menariknya promosi yang dilakukan oleh supermarket, maka akan semakin tinggi pula keputusan konsumen dalam melakukan pembelian dan berlangganan pada produk di supermarket tersebut, sehingga promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Pengaruh tempat terhadap keputusan pembelian. Dengan tempat yang strategis yang mudah dijangkau oleh konsumen, maka akan memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan hal ini, maka tempat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, pengaruh proses terhadap keputusan pembelian. Dengan kemudahan dalam proses pemilihan barang dan pembayaran barang yang cepat dan teliti di kasir akan membuat konsumen nyaman, sehingga proses berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Pengaruh karyawan terhadap keputusan pembelian. Dengan adanya karyawan yang bisa memberikan pelayanan yang baik, ramah, cepat, dan teliti akan membuat konsumen nyaman, sehingga karyawan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Pengaruh bukti fisik terhadap keputusan pembelian. Dengan adanya bukti fisik, baik eksterior maupun interior yang bisa membuat konsumen nyaman. Dengan hal ini, maka bukti fisik berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, kerangka pemikiran, yaitu apakah produk, harga, promosi, tempat, proses, karyawan, dan bukti fisik secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Rita Pasaraya Cilacap. Bab 3. Metode penelitian. Objek dan waktu penelitian. Objek penelitian adalah di Rita Pasaraya Cilacap, waktu penelitian Juni tahun 2022. Populasi dan sampel. Populasi seluruh konsumen Rita Pasaraya Cilacap. Sampel sebanyak 102 responden konsumen Rita Pasaraya Cilacap. Teknik pengambilan sampel, teknik random sampling. Sumber data dan jenis data. Sumber data, data primer, jenis data, data kuantitatif. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan
menggunakan kuesioner. Selanjutnya metode analisis data. Yang pertama, uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji analisis regresi linier berganda. Yang keempat, uji hipotesis meliputi uji T dan uji F. Yang kelima, uji koefisien determinasi. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Analisis data, uji validitas. Berdasarkan hasil uji validitas, semua variabel bebas dan variabel terikatnya dikatakan valid karena nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya, uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, semua variabel bebas dan terikatnya dikatakan reliable karena nilai converge alpha di atas nilai reliabilitasnya. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, berdasarkan hasil uji normalitas dengan probability plot, dinyatakan data terdistribusi normal karena titik-titik mengikuti garis diagonalnya. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, dinyatakan bahwa data terdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas. Dinyatakan bahwa semua variabel bebasnya tidak terjadi multikolinearitas karena nilai toleransi di atas 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas dengan scatter plot. Dinyatakan bahwa semua variabel bebasnya tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola yang jelas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Park dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda, berdasarkan regresi linier berganda dari tabel, dinyatakan bahwa Y sama dengan 1,292 tambah 0,137x1 tambah 0,323x2 tambah 0,168x3 kurangi 0,262x4 tambah 0,032x5 tambah 0,439x6 tambah 0,262x7. Konstanta alfa sebesar 1,292 menunjukkan bahwa variabel produk, harga, promosi, tempat, proses, karyawan, dan bukti fisik jika nilainya 0, maka variabel keputusan pembelian sebesar 1,292. Selanjutnya, untuk koefisien x1, x2, x3, x5, x6, x7 bernilai positif terhadap keputusan pembelian. Artinya, setiap terjadi kenaikan satu satuan variabel produk, harga, promosi, proses, karyawan, dan bukti fisik, maka keputusan pembelian akan naik sebesar nilai koefisien regresinya, dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dianggap konstan. Selanjutnya, koefisien x4 bernilai negatif terhadap keputusan pembelian. Artinya, setiap terjadi kenaikan satu satuan variabel tempat, maka keputusan pembelian akan turun sebesar koefisien regresinya, yaitu 0,262, dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dianggap konstan. Selanjutnya, uji hipotesis. Berdasarkan hasil uji T atau uji parsial, disimpulkan bahwa harga, tempat, karyawan, dan bukti fisik berpengaruh secara parsial
terhadap keputusan pembelian karena nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Sedangkan produk, promosi, dan proses secara parsial tidak berpengaruh signifikan karena nilai T hitung kurang dari T tabel dan nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya hasil uji F atau uji simultan. Dinyatakan bahwa semua variabel bebasnya berpengaruh signifikan karena nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Disimpulkan bahwa semua variabel bebasnya mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 0,595 atau 59,5% dengan sisanya yaitu 0,405 atau 40,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak meneliti masukan. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, pengaruh produk terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil uji T, disimpulkan bahwa variabel produk secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil uji T, disimpulkan bahwa variabel harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, pengaruh produk terhadap keputusan pembelian. Disimpulkan bahwa variabel promosi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang keempat, pengaruh tempat terhadap keputusan pembelian. Disimpulkan bahwa variabel tempat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kelima, pengaruh proses terhadap keputusan pembelian. Disimpulkan bahwa variabel proses secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang keenam, pengaruh karyawan terhadap keputusan pembelian. Disimpulkan bahwa variabel karyawan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ketujuh, pengaruh bukti fisik terhadap keputusan pembelian. Disimpulkan bahwa variabel bukti fisik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kedelapan, pengaruh produk, harga, promosi, tempat, proses, karyawan, dan bukti fisik terhadap keputusan pembelian. Disimpulkan bahwa semua variabel bebasnya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di Rita Pasaraya Cilacap. Kesimpulan. 1. Faktor produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Konsumen terbiasa melihat produk dengan berbagai merek, kualitas produk, dan pengemasan yang baik di setiap supermarket. Demikian pula dengan Rita Pasaraya Cilacap yang menyediakan berbagai merek, produk, kualitas produk, dan pengemasan produk dalam keadaan baik. Yang kedua, faktor harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen lebih memilih harga yang bersaing, terjangkau, harga yang sesuai dengan kualitas dan manfaat produk sebagai pertimbangan mereka sebelum memutuskan pembelian. Demikian pula dengan Rita Pasaraya Cilacap yang menyediakan produk dengan harga bersaing, terjangkau, harga yang sesuai dengan kualitas dan manfaat produk. Yang ketiga, faktor promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, dikarenakan konsumen sudah terbiasa dengan pesan, media, dan waktu promosi yang dilakukan oleh setiap supermarket. Demikian juga dengan promosi yang menarik yang dilakukan Rita Pasaraya Cilacap melalui media sosial. Selanjutnya yang keempat, faktor tempat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen lebih memilih lokasi yang mudah dijangkau, area parkir yang luas, keamanan dan kenyamanan lingkungan, serta kedekatan supermarket dengan pusat keramaian sebagai pertimbangan mereka sebelum memutuskan pembelian. Demikian pula dengan Rita Pasaraya Cilacap yang berlokasi strategis dan berada di pusat keramaian serta mempunyai area parkir yang luas. Yang kelima, faktor proses tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian dikarenakan konsumen sudah terbiasa dengan proses memilih produk dan melakukan pembayaran yang ada di setiap supermarket. Demikian pula dengan Rita Pasaraya Cilacap yang membebaskan konsumen untuk memilih produk sendiri dan menyediakan pembayaran tunai dan non-tunai di kasir. Yang keenam, faktor karyawan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen lebih memilih pelayanan karyawan yang baik, ramah, teliti, cepat, dan akurat sebagai pertimbangan mereka dalam memutuskan pembelian.
Demikian pula dengan pelayanan karyawan retail pasar Cilacap yang baik, ramah, teliti, cepat, dan akurat kepada konsumen. Yang ketujuh, faktor bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen lebih menjadikan kelengkapan eksterior dan kelengkapan interior sebelum memutuskan pembelian. Demikian pula dengan retail pasar Cilacap yang berada di lingkungan strategis, mempunyai lahan parkir yang luas, tata letak produk yang baik, pencahayaan yang terang, dan diputarnya musik untuk membuat konsumen merasa nyaman. Yang kedelapan, variabel produk, harga, promosi, tempat, proses karyawan, dan bukti fisik berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian di retail pasar Cilacap. Selanjutnya saran. 1. Pihak Retail Pasar Cilacap untuk tetap mempertahankan hal-hal yang sudah baik di Retail Pasar Cilacap dan terus berinovasi untuk menarik konsumen dengan mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan konsumen, karena mengingat persaingan dalam bisnis supermarket yang semakin ketat. Yang kedua, berdasarkan nilai koefisien determinasi atau adjusted R-square sebesar 0,595 atau 59,5%, terdapat sisa 0,405 atau 40,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Maka bagi peneliti selanjutnya agar terus mengembangkan penelitian dengan menambah faktor lain, mengingat masih banyak variabel-variabel yang belum dapat diteliti oleh penulis. Keterbatasan penelitian. Yang pertama, hasil penelitian sangat bergantung pada kejujuran responden dalam menjawab kuesioner penelitian. Yang kedua, kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini hanya menghubungkan variabel yang diperkirakan memiliki hubungan dengan variabel dependen, sehingga masih terdapat kemungkinan variabel lain yang belum masuk ke kerangka konsep. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.